Oke, nah papi jawab nih pertanyaan bagus banget. Oke, kalau susuk cair sih nggak ada pakai metode Jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam putih, hai sobat goib. Apa kabar sobat goib? Ya masih sehat kan? Dan juga sehat karena sudah banyak yang divaksin. Ya, insya Allah mudah-mudahan Indonesia terbebas dari COVID-19. Amin. Oke sobat goib. Untuk konten kali ini ada di sesi wawasan goib. Biarin orang bilang norak, tapi biarin mau pikirin. Oke sobat goib. Untuk yang baru bergabung, selamat bergabung. Untuk sobat goib papi, apa kabar? Semoga semua sehat selalu. Amin. Oke. Nah, untuk wawasan goib kali ini, ya, disimak nih ya, disimak untuk yang baru bergabung dari awal sampai akhir karena biar nggak salah paham. Karena bahasan kali ini adalah tentang susuk cair. Iya. Oke sobat goib. Susuk cair ini memang di pakem keilmuan metafisik di Indonesia ini sebenarnya nggak ada. Dulunya tuh nggak ada. Nah ini kalau nggak salah baru berkembang sekitar tahun 2006-an. Nah papi salah satu yang mengusung atau mempopulerkan metode susuk cair ini karena menurut papi ya yang paling aman menurut syariat agama Islam tentunya khususnya ya dan juga agama yang lain ya. Papi rasa ini yang paling aman. Kenapa? Pertama, tidak ada benda yang masuk ke badan diri orang. Karena kalau di Islam tidak boleh ada benda masuk ke badan orang, gitu kan? Ya bersih. Ada benda dan jin masuk ke badan orang. Dan rasanya untuk agama lain juga seperti itulah ya. Gitu, ada pakem. Intinya jangan merusak apa yang Tuhan sudah kasih ke kita. Ya kalau memang sudah Tuhan ciptakan bagus, sudah murni badan ini ya, kenapa mesti ada sumbatan-sumbatan? Karena apa? Walaupun si susuk media yang terkenal kan adalah susuk emas berlian ya, itu intan juga ada. Nah itu masuk ke dalam itu walaupun lebur dibawa sama makhluk jin khusus asihan ya. Itu adalah akan tetap sepersekian mili atau sepersekian mikro itu akan ada takutnya di saat energi badan orang yang dipasang itu lagi lemah itu akan bukan mewujud lagi, tidak akan menyumbat aliran darah sih gitu. Nah yang itu dari sisi fisik si emas berliannya, belum lagi dari sisi jinnya. Nah itu akan kalau yang ditanam, metode yang ditanam manual seperti yang pakem keilmuan yang lama tua itu ya memang pakai metode jin masuk ke dalam si benda itu karena kan media rumah si emas berlian itu kan hanya rumah gitu kan. Nah itu stay di titik sini, di jidat atau di dagu atau di pipi atau di tangan ya, macam-macam lah ya. Nah itu juga akan membawa bahaya juga karena dirinya si pemakai itu bukan 100% dirinya dia, kadang dipengaruhi juga sama kekuatan si jin itu. Nah si jin itu kan juga tidak bisa mikir gitu kan, hanya dia otaknya cuma 30% masa jin itu gitu. Nah maka dia membawa ke arah hawa yang nggak bagus gitu ya, kadang males, kadang malah jadi jauh dari ibadah agama apapun gitu kan. Nah itu yang sisi negatif dari pakem keilmuan susuk yang ditanam manual. Makanya papi lebih memilih di kegiatan sehari-hari praktek papi adalah pakai susuk cair. Apa itu susuk cair? Ya mulai nih, jangan di skip, langsung tonton terus biar nggak salah paham nanti. Oke, susuk cair adalah sebenarnya medianya air, biasa air ya. Terus kalau papi pribadi pakai garam apa segala macam. Yaitu intinya begini, disatukan semua awalnya adalah membersihkan dulu energi negatif yang ada di diri orang yang mau pakai itu. Ya kalau papi metodenya gitu, dibersihkan dulu. Entah yang praktisi lain mau langsung dipasang atau tidak. Kalau papi sih pribadi selalu membersihkan dulu energi negatif, entah dia yang bawaan dari lahir, ataukah memang punya hodam pendamping si orang itu, apakah memang punya pegangan dari guru-guru yang pernah sebelum ketemu papi ditemuin, itu kan harus bersih dulu. Nah logikanya kalau kita mau langsung masang, kalau yang punya hodam pendamping kan langsung mengadakan penolakan. Nah ini yang banyak orang kok, papi atau Pak Haji, kok saya udah datang ke sini udah pasang segala susuk sampai habis puluhan juta kok nggak ada pengaruhnya. Pas papi lihat, hello, itu ada hodam pendamping, gimana bisa masuk gitu. Karena kan si hodam pendamping terutama yang dari leluhur kan sudah terprogram di pikirannya untuk
menjaga. Nah, itu menjaga, melakukan penolakan. Nah, itu logikanya langsung dimasukin itu ya pasti ditolak sama jin pendampingnya. Nah, itu gitu. Jadi ada beberapa kesalahan dari praktisi lain yang tidak mendamaikan dulu ataukah memang tidak terlihat karena hodam pendamping dari leluhur ya sudah lama mendampingi kita, kadang dia memang tidak menampakkan diri. Kalau sudah bahaya baru dia kelihatan gitu loh. Nah, itu yang jadi masalah. Gitu. Nah, itu jadi kalau metode orang kalau Papi mau ada orang mau pakai asihan atau apa susuk cair itu ya Papi bersihkan dulu orangnya gitu kan. Nah, baru jadi dengan intinya begini, kalau Papi sih tidak mau melanggar syariat Islam karena kalau meminimalisir ya tidak mau melanggar syariat Islam karena ya kalau pertama ditanam itu udah salah, apalagi pakai jin ya gitu. Nah, itu udah salah kalau Papi. Hanya doa aja, hanya doa ya. Disatukan energi dari garam sama air sama entah mungkin bunga dan energi doa Papi, energi badan Papi dan energi dari Allah ya, dari nur dari Allah dan juga energi orang itu disatukan. Jadi penyatuan. Ya bahasanya simpel sih, hanya penyatuan energi untuk memblow up, mendorong dari dalam energi orang yang ingin itu dibuka. Jadi membuka semua sumbatan-sumbatan yang selama dari lahir sampai hari dia pemasangan itu tidak terbuka. Intinya seperti itu. Gitu. Nah, Sobat Goib, sebelum kita mulai lagi, jangan lupa yang belum klik subscribe ya di-subscribe. Nah, seperti biasa nih Sobat Goib yang lihat channel YouTube, kalau Papi syuting nih ada aja orang yang datang nih. Ini ada berapa orang? Banyak, tapi oleh-olehnya lumayan juga. Oke, siapa yang mau nanya? Pi, nanya Pi. Apa? Kalau susuk cair itu kalau kena X-ray itu kelihatan nggak kayak susuk padat gitu? Oke, Sobat Goib yang dilihat di channel. Kalau di X-ray, kalau susuk cair sih nggak kelihatan karena kan medonya cair dan meresap ke badan gitu kan, itu hanya energi, tidak ada benda yang tertanam di dalam. Nah, juga hanya energi power dari penyatuan dari doa Papi, energi Papi dan dari Allah ya. Papi mohonkan dari Allah untuk Papi munajat untuk membuka orang ini supaya tidak jelek lah auranya, supaya orang tuh sayang sama dia, tidak ada yang tidak menyakiti tidak ada yang menyakiti orang itu atau sayang. Nah, itu disatukan dan energi tubuhnya dia jadi selaras. Nah, itu tidak kelihatan kalau di susuk cair gitu. Beda dengan susuk yang manual ditanam. Ada yang kalau tidak leburnya bagus di bawah jinnya itu kadang yang kelihatan. Ada juga Papi pernah ngelihat itu sampai disuruh frustasinya karena jauh ya. Kebetulan dia pakai di kaki gitu kan, sampai dia bilang ini kok terasa nanam di mana, saya bilang gitu, sampai mau dioperasi gitu karena kelihatan di X-ray nggak enak sama atasannya gitu kan. Itu yang makanya Papi tidak memilih metode itu karena pertama ya kalau di agama Papi tidak boleh ada benda masuk apapun itu, apalagi jin masuk ke dalam badan gitu. Untuk kayaknya sih agama lain juga pasti ada seperti itu, larangan seperti itu. Oke, itu jawabannya. Oke, siapa lagi nih? Papi, Oi. kalau susuk yang biasa kan pakai jin. Nah, kalau susuk cair bagaimana? Oke, nah Papi jawab nih, pertanyaan bagus banget. Oke, kalau susuk cair sih nggak ada pakai metode jin karena kan hanya air ya, bahan medianya air, garam, sama paling serapan energi dari Allah maupun energi Papi dan energi orang itu. Jadi tidak ada pakai jin gitu. Papi, semua kegiatan Papi meminimalisir bantuan dari tenaga bangsa jin karena prinsip Papi tidak pernah mau minta tolong sama bangsa jin ya. Pun kalau kepepet hanya untuk perang santet atau apa, Papi lagi capek atau apa, Papi perintah beda ya dengan minta tolong. Perintah, karena pola perintah masih menempatkan bahasa jin itu tetap di bawah manusia derajatnya gitu. Tapi kalau bisa sih tidak gitu kan, jangan juga main seenaknya merintah karena bedanya tipis antara memerintah dan minta tolong. Hati-hati, itu bisa jatuh ke arah kemusyrikan kalau di Islam gitu. Oke, apalagi, siapa lagi? Bibi, aku mau nanya dong. Apa lagi? Kalau misalkan kita pakai susuk yang pakai benda kan, ketika mati dia harus dikeluarin dari badannya. Kalau susuk cair itu harus atau nggak usah, Beb? Ini pinter nih. Oke. Enggak, kalau susuk cair nggak usah dikeluarin dari apanya, tidak bisa pemohon apa. Kalau Papi ya, kalau produk atau hasil ritual Papi tidak pernah otomatis akan keluar karena Papi semua dari metode ritual Papi atau doa Papi itu
pun kalau ada bersinggungan dengan bangsa jin atau butuh energi bangsa jin untuk membantu, ya Papi perintah, tapi selalu dikasih range waktu. Mulai hari ritual itu sampai dia selesai dipanggil sama Allah, meninggal ya sudah stop. Jangan ikut ke alam kuburnya orang yang pakai itu. Jadi apapun itu, apalagi susuk cair tidak pakai media jin gitu, hanya energi saja. Dan itu tentunya dari ridha Allah. Itu gitu. Apalagi? Papi, kalau susuk biasa kan kebanyakan orang bilang itu ada pantangan makanan. Itu benar atau tidak, dan apa pantangan makanannya? Dan kalau susuk cair apakah ada? Oke. Ini pertanyaan bagus nih. Cuman karena Papi bukan praktisi yang pakai peta susuk yang ditanam ya. Jadi Papi kurang lebihnya hanya tahu gini. Kalau pantangan susuk manual biasanya kalau makan sate dengan metode ditarik begini katanya gitu kan gitu. Terus juga makan pisang raja, pisang mas juga ada. Terus lewat dari kalau jemuran di kampung tuh pakai bambu itu tali itu melewati tengah-tengah tuh bisa itu. Jadi ada beberapa pantangan sih memang gitu. Tapi kalau di susuk cair nggak ada pantangan, insya Allah. Justru semakin kita dipakai untuk ibadah sama Allah, menguatkan diri ibadah, terus juga berbuat baik sama orang, yang membantu orang segala macam, itu insya Allah akan lebih bagus. Karena intinya kita minta ridho dari Allah. Itu sip. Ada lagi? Oke, udah ya. Oke. Untuk konten pembahasan susuk cair ini, kenapa Papi bisa bilang ini? Karena ya lagi-lagi 2009, silakan dilihat sendiri, Papi dapat kategori susuk cair ya. Memang kalau di pakem keilmuan tradisi budaya Indonesia ini tidak ada namanya susuk cair, adanya susuk ditanam. Oke, itu pembahasan kali ini. Oke, terima kasih untuk sobat gaib yang selalu melihat konten terbaru dari Papi. Untuk yang baru bergabung, selamat bergabung. Kalau dirasa tayangan Papi ini bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Kalau tidak bermanfaat, dirasa tidak bermanfaat, ya pura-pura nggak ngeliat aja. Oke, Papi banyak salah, Papi manusia biasa. Mohon maaf lahir batin. Oh ya, jangan lupa klik subscribe, tombol lonceng, teng-teng, ya, dan komen juga. Oke, dan juga di-share sebanyak-banyaknya. Oke, sobat gaib, sampai di sini tayangan wawasan gaib kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam putih dan sobat gaib.